bertujuan untuk memisahkan Jakarta ini menjadi sebuah pulau yang terpisah seperti Singapura. Dan ini Halo Zenseekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, ini mengemuka beberapa tahun yang lalu. Dan dengan banyaknya gempa bumi dan tsunami yang ini selalu absen terjadi di akhir tahun dan penghujung tahun. Dan memang ini adalah sesuatu yang wajar karena Indonesia sendiri itu ada dilewati rantai vulkanik, jadi deretan gunung-gunung berapi yang ada di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagainya hingga ke wilayah timur Indonesia. Dan ini membuat ibu kota ini sepertinya memang sudah saatnya dipindahkan ke tempat yang lebih strategis. Demikian juga adanya kekhawatiran Jakarta yang semakin tenggelam. Tapi apakah betul itu niat yang sebenarnya, ataukah ada yang lainnya? Dengan adanya tsunami dan gempa bumi akhir-akhir ini mengingatkan kembali tentang bagaimana wacana tersebut akan dilakukan. Dan kita langsung akan lihat menggunakan kartu untuk menguak sesuatu yang mungkin selama ini disembunyikan atau sesuatu yang memang jadi konspirasi di antara kita semua. Yang pertama adalah menurut hasil survei. Dan ini survei yang saya baca ini sebenarnya survei 2015, artinya sebenarnya lebih bertambah lagi di sekarang. Jadi SUPAS atau survei penduduk antar sensus ini mengatakan bahwa 56,56% atau sekarang ini sudah 60% penduduk Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Artinya ini 120 hingga 150 juta orang itu ada di Pulau Jawa dari 240 juta. Sedangkan pulau di Indonesia itu ada ribuan. 13.000 hampir 14.000 kalau saya tidak salah menyebutkan, karena dulu nilai geografis saya lumayan bagus. Dan ini adalah satu hal yang memang wajar jika ternyata Indonesia ini harus memindahkan ibu kotanya. Ditambah lagi ternyata Kalimantan yang merupakan tempat destinasi di mana Jakarta yang baru ini tadi akan dipindahkan, ini ternyata hanya diokupansi sekitar 6,05% atau sekitar 15 juta penduduk saja di pulau yang sebesar itu tadi. Dan ada baiknya jika ini memang dilakukan, maka pemerataan penduduk diharapkan akan bisa lebih diarahkan menuju ke pemerataan yang sebenarnya. Dan juga dilihat bahwa seperti tadi dikatakan, rantai gunung vulkanik dan lempengan tektonik yang ada di Pulau Jawa ini sangat rentan untuk terjadinya hal-hal yang ditakutkan. Dan jika ternyata Jakarta akan tenggelam, apakah ini akan menjadi sebuah warning terhadap ibu kota negara sendiri yang masih ada di Jakarta? Ini adalah satu hal yang juga menjadi pertimbangan yang selama ini dihembuskan. Selain itu juga Kalimantan ini secara koordinat itu letaknya tepat di tengah Indonesia, sehingga akan lebih mudah untuk bepergian ke seluruh penjuru Indonesia. Serta ini juga ditambah dengan fakta bahwa di tempat yang akan dituju ini tadi, Kalimantan Timur, di mana pemerintah juga memiliki tanah dalam skala yang luas sekali di sini, itu sudah dikelilingi oleh kota-kota besar yang memang sudah ada sebelumnya, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Banjarmasin. Dan ini adalah satu hal pertimbangan juga saat pemerintah berpikir bisa melakukan pemerataan pembangunan dengan lebih baik jika ternyata ibu kota ini ada di tengah-tengah Indonesia dan pengawasannya akan lebih mudah dilakukan. Otomatis apapun itu akan menghemat biaya dibandingkan kalau dari Jakarta harus pergi ke Papua atau pergi ke daerah Sulawesi. Maka itu di tengah-tengah semuanya akan bisa terjangkau dengan lebih mudah. Nah, tapi ada satu hal yang terus kemudian menjadi polemik di sini saat adanya hembusan kabar bahwa ternyata perpindahan ibu kota ke Kalimantan ini hanyalah sebuah wacana yang merupakan isapan jempol belaka. Ini dilakukan oleh para buzzer yang menentang pemerintah, dan ini adalah pengalihan sebuah rencana di mana Jakarta nanti atau Jabodetabek ini rencananya akan diubah namanya menjadi The New Jakarta. Mungkin seperti New York. Dan bertujuan untuk memisahkan Jakarta ini menjadi sebuah pulau yang terpisah seperti Singapura. Dan ini
mereka mengemukakan sebuah dalih sehingga perlahan nanti Jakarta ini akan terlepas dari Indonesia dan memiliki kedaulatannya sendiri. Ini semua ditakutkan karena nanti ada pengaruh dari pemerintahan China yang berusaha untuk melakukan sebuah politik luar negeri mereka yang selama ini sudah diumumkan, dan ditakutkan ini adalah salah satu cara untuk melaksanakan rencana dari pemerintah China ini tadi. Nah, beberapa orang ini mencurigai dengan kemarin itu dicalonkannya Ahok untuk kembali menjadi gubernur Jakarta adalah dengan tujuan itu. Dan orang-orang ini tadi mengatakan bahwa cara yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pembangunan di pulau yang terpisah ini tadi, dan saat harganya nanti semakin tinggi, maka orang-orang pribumi atau orang-orang asli daerah itu tadi tidak bisa menempati area tersebut dan terusir dari area yang mereka tempati ini. Mereka mencontohkan Singapura yang akhirnya dikuasai oleh lebih banyak etnis atau suku Tionghoa atau Chinese di sini, dan orang-orang Melayu yang terus kemudian disingkirkan. Mereka hanya menempati flat kumuh di pinggiran Singapura. Hal ini belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Dan apalagi ditambah dengan adanya politik luar negeri China, One Belt One Road yang lately atau akhir-akhir ini berubah menjadi Belt Road Initiative, yang merupakan ambisi China untuk membuat jalur sutra baru atau New Silk Road. Jadi rencananya nanti seluruh benua ini akan dikuasai dengan jalanan dan rel kereta yang baru, terhubung tanpa henti hingga bahkan nanti ke Semenanjung Malaka hingga ke Indonesia. Tapi keanehannya adalah jika memang ternyata pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini adalah pengalian dari New Jakarta Project, berarti kan otomatis berlawanan dengan BRI ini tadi, Belt Road Initiative ini tadi. Hal ini masih menjadi konspirasi dan belum terbukti kebenarannya. Dan yang lebih menarik lagi adalah pemindahan ke Kalimantan adalah karena Kalimantan ini kalau kita lihat siluetnya itu mirip dengan tokoh pewayangan yang bernama Semar. Nah, Semar sendiri ini disebut dalam mitologi Jawa kuno sebagai Sabda Palon atau Noyo Genggong. Nanti saya akan cerita jika kalian ternyata tertarik dengan cerita seperti ini, di mana Semar adalah penanda kembalinya kejayaan Indonesia atau kejayaan Majapahit yang dahulu setelah Indonesia diterjang oleh begitu banyak bencana alam dan ketidakadilan, dan setelah 500 tahun Semar ini menghilang, Semar ini akan kembali mengiringi satu orang yang dipercaya akan memberikan kejayaan baru kepada Indonesia. Nah, inilah orang yang selama ini disebut sebagai Satrio Piningit atau Satria yang selama ini bersembunyi dan terus kemudian akan muncul. Nah, silahkan dipilih. Mau saya membahas yang mana nanti kalau bencana alam sudah dibahas, apakah ingin membahas The New Jakarta Project 2025 atau 2025, atau mau membahas tentang Belt Road Initiative, atau membahas tentang Satrio Piningit ini tadi. Tapi pastinya semua ini saya yakin pasti akan berkaitan. Dan apapun itu, saat ini semua ini sedang terjadi. Apakah kita akan percaya begitu saja? Apakah kita akan mengolah datanya? Apakah kita akan berturut serta? Ataukah kita hanya akan menjadi penonton saja? Terima kasih sudah mengikuti konten ini. Terima kasih untuk yang subscribe channel saya. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.